Tersangka pengeroyokan prajurit TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat bertambah 2 orang yang merupakan anggota grup motor gede. Total ada 4 orang yang menjadi tersangka, sementara diduga ada korban lain yang mobilnya dirusak rombongan pengendara motor gede. Polisi menetapkan 2 anggota Harley Owners Group Siliwangi Bandung Chapter menjadi tersangka tambahan pengeroyokan 2 prajurit TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Total ada 4 anggota grup motor gede yang ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan karena mengeroyok Serda M. Yusuf dan Serda Mistari. Bahkan dari rekaman CCTV, sejumlah pengendara moge terus mengejar korban, walau seorang warga setempat memohon untuk berhenti memukul. Sementara korban arogansi pengendara moge diduga bukan hanya 2 prajurit TNI. Seorang warga sipil mengaku juga menjadi korban karena mobilnya dirusak saat berpapasan dengan rombongan moge, padahal di dalamnya ada anak-anak. Korban perusakan ini akan melapor ke Polres Payakumbuh sesuai wilayah hukum tempat kejadian perusakan. Minta jalan. Minta jalan. Nomor dari sini? Iya, saya dari sini. Lawan arah. Nah, jadi saya nggak bisa kasih jalan. Kalau saya kasih jalan, otomatis yang motor tentu jatuh kan? Iya. Nah gitu. Itulah kronologinya. Mungkin dia kesal nggak dikasih jalan, maka saya dipukul. Kepada prajurit Kodim 0304. Sementara 8 anggota HOG Siliwangi Bandung Chapter Group telah meminta maaf secara terbuka kepada Kodim 0304 Agam dan prajurit TNI korban pengeroyokan. Walau telah meminta maaf, polisi menyatakan akan tetap memproses hukum pengeroyokan dan perusakan yang dilakukan oleh para pengendara motor gede ini. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sebelumnya rombongan motor gede mengeroyok 2 orang anggota Intel TNI Kodim Agam saat konvoi dan berlibur di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Video aksi arogansi pengendara moge tersebut viral di media sosial. Inilah video arogansi oknum pengendara motor gede Harley Davidson yang mengeroyok 2 orang anggota Intel TNI Kodim Agam di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Aksi ini terjadi di depan toko di Jalan Sultan Syahrir Simpang Tarok, kota Bukit Tinggi pada Jumat sore. Sementara itu, Komandan Kodim 0304 Agam, Letkol ARH Yosip Brostidadi, korban adalah Serda MIS dan Serda MY yang bertugas di Satuan Intel Kodim 0304 Agam, Sumatera Barat. Usai kejadian, kedua korban dibawa ke rumah sakit tentara untuk mendapatkan pengobatan. Sementara Ketua Rombongan Harley Owners Group HOG Siliwangi Bandung Chapter Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengaku pihaknya telah meminta maaf kepada korban dan kepada Dandim 0304 Agam atas insiden tersebut. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Perkembangan terbaru dari kasus penganiayaan anggota TNI sudah bersama kami Kasat Reskrim Polres Bukit Tinggi AKP Khairul Amri. Assalamualaikum, selamat sore Pak Khairul. Selamat sore. Pak Khairul, bagaimana tindak lanjut polisi dalam kasus penganiayaan disertai kekerasan terhadap 2 anggota TNI Pak, utamanya mengenai motif dari para pelaku? Baik, untuk tindak lanjut dari penanganan laporan tersebut, kita melakukan penyidikan yang mana kita sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka, kemudian berlanjut kemarin siang kita mengambil keterangan para saksi-saksi yang ada di lokasi pada saat kejadian dan kemudian kita menyalin CCTV yang berada di toko, terus kita analisa, kemudian kita malamnya langsung kita gelar. Kemudian pada saat itu juga kita diasistensi oleh Wadir Reskrim Polda Sumbar, AKBP Mukhtar Siregar. Kemudian berdasarkan dari bukti dan hasil pengembangan penyidikan kita menambahkan 2 tersangka lagi dan kita menetapkan sebagai tersangka. Statusnya kita naikkan melalui gelar perkara tersebut. Baik, apa pertimbangannya orang-orang ini ditetapkan menjadi tersangka, Pak? Apa yang mereka lakukan? Baik, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada, yang itu saksi tambahan 3 orang yang berada di TKP, yang mana saksi tersebut salah satunya tergabung di dalam rombongan Harley tersebut dan 2 yang berada di TKP yaitu warga di sekitar lokasi pada saat kejadian tersebut menjelaskan peran masing-masing. Ya, untuk peran masing-masing mungkin
tergambar dan terlihat secara jelas di CCTV didukung dengan keterangan ketiga saksi tersebut, memang benar bahwasannya yang dua tersebut melakukan pemukulan. Oke, ada saksi lain yang berpotensi menjadi tersangka Pak dari gelar barang bukti yang sudah di tangan aparat kepolisian? Kemungkinan masih, namun kita sedang mendalami lagi dan menganalisa kembali video rekaman CCTV, kemudian keterangan para saksi-saksi yang ada di lokasi. Dari keterangan para tersangka Pak, apa yang menyulut emosi mereka sehingga terkesan arogan sekali dalam video ini dan menyerang aparat? Jadi untuk itu mereka secara spontanitas melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban. Alasannya apa Pak? Untuk alasannya sendiri, kemarin berdasarkan keterangannya mereka melakukan secara spontanitas. Karena di situ dilihat di dalam rekaman CCTV, kemudian dijelaskan juga bahwasanya korban ini terlihat seperti menghampiri, sehingga mereka langsung reaktif. Ya, spontan dan berkelompok ya Pak ini kan? Iya. Oke, disebutkan bahwa sebetulnya mereka sudah tahu bahwa yang mereka serang adalah aparat begitu, adalah personil TNI. Apa yang melatar belakangi mereka nekat untuk melakukan aksi ini Pak? Baik, untuk yang melatar belakangi mereka melakukan aksi tersebut, awalnya mereka tidak tahu dan tidak yakin bahwasanya korban tersebut adalah anggota TNI. Namun setelah kita pertanyakan kepada para tersangka, pada saat kejadian tersebut kan ada teriakan atau ada yang sudah mengaku sebagai anggota TNI. Mengapa tetap saja melakukan penganiayaan tersebut? Baik, selain viral pengeroyokan juga viral aksi pengerusakan mobil Pak. Apakah betul ini dari rombongan yang sama? Untuk mengetahui pastinya, kita belum tahu pasti juga. Karena kemarin kebetulan itu yang informasi, terus ada korban juga. Dia pernah datang dan ketemu sama saya di SPK Polres, yang mana dia menjelaskan bahwasanya dia menjadi korban rombongan dari Moge. Baik, kita tunggu bersama apa penyebabnya dari tiba-tiba pengeroyokan, karena ini menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Begitu, terima kasih Pak Khairul Amri Nasution sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.